Ada 3 hal yang harus kita bebaskan di dalam kehidupan kita ini agar kita masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis beliau, hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Man farakar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Siapa di saat ruhnya terpisah dari jasad, wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah, dia terbebas dari 3 hal, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita bebaskan di dalam kehidupan? 3 hal apa yang harus kita bebaskan di dalam kehidupan kita ini agar masuk ke dalam surga Allah? Yang pertama kata Nabi, al-kibri. Bebaskan diri kita ini dari sifat sombong. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang apabila di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar zarah. Jadi yang sombong itu seperti apa? Dijelaskan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Yang sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oleh karena itu juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang sombong itu adalah menganggap orang lain hina, hanya diri dia yang mulia dan hanya dirinya yang memiliki kebesaran. Perlu kita ingat, maksiat pertama yang diperbuat oleh makhluk Allah yaitunya sifat sombong. Tentu kita bersama mengetahui siapakah dia, yaitunya syaitan laknatullah. Setan pada dulunya setan ini orang alim, orang yang banyak beribadah, orang yang menyembah kepada Allah. Dia hina karena apa? Karena dia bersifat sombong. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah, bebaskan diri kita dari sifat sombong. Dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wahai sahabatku kata Nabi, tahukah engkau siapakah ahli neraka tersebut? Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Nabi, ahli neraka itu yaitunya yang pertama adalah orang yang kejam. Yang kedua adalah orang yang tamak, orang yang rakus, dan yang ketiga ahli neraka itu adalah orang yang sombong. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sifat sombong dan orang yang membanggakan diri.
Jadi di dalam Al-Quran, tempat orang yang sombong itu di dalam neraka jahanam, khalidina fiha. Di dalam neraka jahanam ditempatkan orang yang sombong, kekal untuk selama-lamanya. Jadi orang yang sombong itu tempatnya di neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya. Orang yang sombong adalah orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang merendahkan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bebaskan diri kita dari wal-gululi. Kalau ingin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka bebaskan diri kita dari wal-gululi. Wal-gululi ini adalah dari mencuri, dari menipu, dari kecurangan, atau singkat kata, mengambil hak orang lain. Apabila barang haram masuk ke dalam jasad kita ini, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berhati-hati dengan apa yang kita makan, kita berhati-hati apa yang kita minum. Wala sadaqatan minal gululi. Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil pencurian. Allah tidak akan menerima sedekah dari barang yang haram. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, maka bebaskan diri kita dari mencuri, dari kecurangan, kemudian dari hasil penipuan. Kemudian yang ketiga, kalau ingin kita masuk ke dalam surga Allah, bebaskan diri kita dari wad-daini. Bebaskan diri kita dari hutang. Berhutang ini hukumnya boleh. Yang menjadi masalah itu adalah orang yang tidak membayar hutang. Orang yang menunda hutang suatu kezaliman. Orang yang berniat tidak membayar hutang, maka statusnya di akhirat seorang pencuri. Dan orang yang mati dalam keadaan berhutang, maka dia tidak bisa masuk surga sampai hutangnya dilunaskan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, yukfaru lisyahidi kullu zanbin ila daina. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali orang yang berhutang. Artinya adalah walaupun kita mati syahid tetapi dalam keadaan berhutang, belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila kita dalam keadaan berhutang. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu